Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Rey, kamu sudah injak-injak martabat orang tua Syekh Karangkobar. Kemana akal sehatmu, Rey? Jiwamu ini sudah benar-benar dirasuki iblis. Tobat kamu segera, Rey. Mbak Ilo, mohon maaf nih Mbak Ilo ya. Kita miris melihat apa yang dilakukan oleh Mas Rey. Kemarin Abang Danya sudah hadir, angkat bicara soal Rey, tapi Rey seolah-olah semakin menjadi-jadi. Netizen pun banyak yang berterima kasih kepada Mas Roy kemarin untuk segera tindak lanjutin nih adik kamu nih di daerah orang nih, kan gitu. Gus Idris sama santri nggak ngusir sebetulnya Mbak Ilo, nggak ngusir si Rey ini gitu. Bahkan Arya kan sebelumnya udah di dalam padepokan Mbak Ilo. Sampai akhirnya diketahui dia di dalam padepokan ternyata mencuri pedang Zulfikar. Mereka ini bisa dibilangkan berdua ini, Rey dan Arya ini purba apa? Pura-pura baik. Pura-pura baik ya Mbak. Pura-pura baik. Oke. Jadi kita kembali lagi Mbak Ilo tadi bahwasannya Rey melakukan tindakan yang di luar daripada tentunya dilaknat juga Mbak Ilo, dilaknat oleh Allah karena orang tua loh Mbak Ilo. Ya itu tadi. Syekh Karangkobar. Umurnya berapa? Si Rey berapa? Ya. Rey ini dianggap udah sebaya anaknya begitu. Iya, Rey itu Syekh Karangkobar udah lahir, udah punya anak, udah lahir besar si Rey. Nah, itu tadi. Nah, si Rey nginjak-nginjak si Karangkobar, Syekh Karangkobar. Memang keterlaluan kamu, Rey. Seandainya kamu jumpa sama saya, kamu Rey, habis kamu nanti saya buat, Enggak, ini saya nggak terimanya gini, Mbak Ilo. Makin hari bukan penyiksaan saja. Menjadi tingkah lakunya. Tetapi dari sifat juga semuanya lengkap ini. Perilaku ini lengkap gitu. Dari pencurian, preman, penipu, penindas, semua dilakukan. Yang terbaru ini durhaka. Nah, ini begini. Seperti yang dibilang katanya Gus Idris berduaan. Nah, nanti jangan-jangan si Rey ini seperti itu. Nah, ini gawat ini. Mas Rey sendiri pernah bilang ya teman-teman, si Gus Idris berduaan sama pasiennya. Rey, kamu ya gimana gitu loh. Itu tadi kita nggak tahu hidupmu ya gimana gitu, ngurusin hidup orang. Ya pedang orang di Jomo kan itu namanya sudah mencuri itu, udah mencolong seperti itu. Semua yang dilakukan sama Rey ini nggak bisa dibiarkan semua. Gawat nih. Ya gini Mbak Lo, saya mau tanya, Mas Rey ini belakangan ini tingkahnya di luar batas semua Mbak Lo. Mulai dari penyiksaan terhadap Mas Gandhi, yang terakhir kepada Karangkobar, diinjak-injak, disiksa, dipukuli, hingga tak berdaya sama sekali, Apakah ini semua real dilakukannya secara sadar atau pengaruh nenek iblis Mbak Ilo? Nenek labu tadi. Dia begini, dia melakukannya sebenarnya sadar. Karena dasar apa yang Mbak Ilo bilang Rey sadar? Sadar, kenapa? Bedanya sama tadi yang diguna-guna sama Nek Lau ke Ustadz Ali, apa bedanya? Kalau Ustadz Lau tadi kena ajian. Ustadz Ali Milo. Ustadz Ali. Itu kena ajian, semar mesem. Oke. Nah, kalau si Rey ini memang dari awal sudah memang dia niat jahat. Ditambah bersekutu dengan nenek Lawu. Ya udah tambah jahat. Perbedaannya antara disihir sama nenek Lau dan Rey yang sadar Milo bilang itu begini. Sedikit banyaknya nenek Lawu ini menambah ilmunya lagi, ilmu hitam kepada si Rey. Biar si Rey ini tambah kuat ilmu hitamnya. Nah, itulah yang terjadi. Oke. Tadi kalau saya lihat Ustadz Ali sadar ketika dibacakan ayat-ayat dari Gus Idris. Tapi Rey cuman dia seperti gulit-gulit aja Melo, tapi tetap nggak sadar. Karena dia berarti tidak dipengaruhi sama nenek
Lawu ya Mbak Elo ya? Tidak. Dia sadar. Dan karena itu tadi. Dan dia sudah lama melupakan ajaran Allah. Iya. Makanya seperti itu. Ya, itu tadi makanya dia agak gelepar gitu ya. Karena itu tadi ya, ilmu dari nenek Lawu itu tadi, aliran sesat tadi ada sedikit menempel terhadap sire. Makanya terjadilah seperti itu. Iya. Jadi dengan kata-kata sebetulnya gini, ini kita harus sampaikan juga ke pihak keluarga Melo. Iya. Karena apakah seperti ini, sebetulnya kok orang tua yang jauh lebih tua daripada dia, saya melihat lebih daripada sekali Melo, bahkan 2 kali mungkin 3 kali diinjak Melo. Ya, itu nanti pundaknya pada saat itulah. Ini loh Melo, diinjak Karangkobar ya, pada saat duduk gitu diinjak, sok paten dia Melo, ya, angkuh dengan kekuatannya. Ini kekuatannya kekuatan apa? Kekuatan iblis dipakai loh. Lah iya itu tadi. Sudah dibilang itu tadi dari nenek Lawu tadi sedikit banyaknya itu sudah ada diturunkan kepada sire ini. Maka kelakuannya jadi bejat seperti ini. Iya. Nah, ini apalagi nanti denger abang kandungnya si Roy ini nanti. Waduh, tambah gerem dia nanti. Jangan-jangan nanti sire ini nggak jadi orang nih dibuat. Ya itu makanya. Nah, Mbak Elo, kita cuman berharap gini. Mas Re, jangan semakin menjadi-jadi. Ya, ini harus orang tuanya ini Mbak Elo. Iya, tapi beginilah. Kita hanya mampu mengundang abangnya, kembarannya. Iya. Karena begini ya, tapi ada syukurnya juga ya. Saya menemui itu tidak menemui orang tuanya, yang ketemu abangnya. Mungkin seandainya ketemu orang tuanya, saya ceritakan ini, orang tuanya bisa pingsan. Bisa pingsan. Nah, berarti yang kemarin disampaikan sama Mas Re, jangan ada sangkut pautkan ini dengan orang tua berarti ya Mbak Elo ya? Iya. Berarti Mbak Elo berarti menjaga kondisi orang tua tuanya juga atas kelakuannya tersebut. Perilaku dari Re ini ya, Mbak Elo ya. Hanya abangnya sajalah yang bisa mungkin itu nanti bagaimana dia menyelesaikannya terhadap adiknya ini biar supaya Re tobat atau bagaimana gitu ya, ataupun dijemput atau kayak mana gitu nanti. Mbak Elo, kita mengingat gini Mbak Elo. Nenek Lawu itu melakukan ini semua karena dendam, benci kepada ilmu putih. Nah, dulu sebelum Mas Re seperti ini, dia penganut ilmu putih. Ya. Takbir, ayat-ayat selalu dibacakan di setiap video-video beliau. Tapi kenapa saat ini Re kehilangan ilmu putihnya? Hampir seluruhnya hilang, Bel. Iya. Itu tadilah. Dia sudah masuk ke golongan hitam. Sehingga dia lupa diri tentang ajaran-ajaran Allah tadi terhadap dirinya. Iya, kalau dibilang gini, Mbak Elo tadi sebut Re ini sadar nginjek Karangkobar, ya saya Karangkobar itu sadar. Sadar. Kenapa dia memilih untuk pergi daripada ajaran putih Belo? Apa? Dia merasa dikucilkan Belo di padepokan-padepokan termasuk padepokan PSS ataupun padepokannya Gus Idris. Ya, tidak sehingga juga. Dia berpaling. Kan kadang ada seperti itu orang Belo. Ya. Ketika dia nggak dihargain di lingkungan ini, ya dia pindah ke lingkungan itu, nggak dihargain, dia berpaling Belo. Ya, dari seharusnya berbuat baik jadi memihak kejahatan. Bisa saja Melo kalau menurut saya. Ya, apalagi saja itu terjadi terhadap Sire. Iya, apalagi ditawarin sama nenek iblis atau nenek Lawu atau ratu Lawu itu. Iya. Ya, dengan kekuasaan. Ya, jika kamu ikut saya, Re, ya, saya akan obrak-abrik padepokan, saya akan musnahkan semua santri, akan usir semua santri, termasuk pemimpinnya yaitu Gus Idris, dan saya akan jadikan kamu pemimpinnya. Iya kan Belo? Bisa jadi seperti itu. Kemudian dibarengi sama suara si nenek Lawu kampret itu. Ya. Aduh, kacau begini. Kacau kali Mas Re ini emang. Masih ingat sama Allah nggak dia nih Belo? Ya, kalau sadar ya ingat. Kalau lagi kayak gini ya nauzubillah dia kalau sadar. Kalau alam. Ya gitu juga. Kan melihat gini loh, kalau dia menginginkan kekuasaan, ya monggo dibangun dari nol gitu loh. Iya. Jangan seperti ini. Ya nggak akan ada santri gitu yang jelas-jelas ngikut ke kamu nantinya. Ya, ini gitu. Namanya dia mau mengambil jalan pintas ya seperti ini. Dia ini sekarang ini sedang mau mengambil jalan pintas. Ya itu tadi Melo.
kita harus apa ya Mbak Elo, harus bersiap-siap ini untuk tindak lanjut daripada Re. Karena dia semakin lama semakin menjadi-jadi, dan mungkin kata abang ya, yaitu Roy, dia aja udah melupakan abangnya 10 tahun, nggak kontekan, kan gitu Mbak Elo. Tiba-tiba menjadi brutal seperti ini. Nah itu sempat suatu saya ketemu menceritakan dengan abangnya itu ya, itu sempat abangnya sudah hampir shock juga ya, itu tadi. Ya konon lagi orang tuanya, makanya ya nasib baiklah saya menemui tidak berjumpa dengan orang tuanya. Abangnya lah saya bicarakan. Nah disitulah semua keluh kesah dia ataupun tentang kebrutalan dia ya, semua saya ceritakan itu. Oke Mbak Elo, kita balik ke rumah yang ditinggalin sama ini Mbak Elo, sama Mas Re Mbak Elo. Itu kan rumahnya kayak terpencil ya Mbak Elo ya. Iya. Itu kalau rumah itu dekat sama musola atau masjid, saya rasa Re bisa kembali Mbak Elo. Tapi mungkin karena jauh Mbak Elo, terpencil, tidak terdengar suara azan, maka tidak terdengar suara ngaji-ngajian, sehingga dia jadi seperti ini Mbak Elo. Pinter juga ya nenek Lau itu ya. Nenek iblis itu, kampret aku Mbak Elo. Nyari rumah yang jauh dari masjid. Maka di sini kita menyampaikan kepada netizen semua, beruntunglah kita semua ketika kita punya rumah masih terdengar suara ngajian dari masjid, dari musola, masih terdengar suara azan dari masjid, dari musola itu ya Allah. Ya teman-teman ya, kita masih dilindungin tuh, rumah kita ya, keluarga kita itu masih dilindungin. Nah, rumah yang ditempati sama Nek Lau ya, itu jauh dari masjid, jauh dari musola. Nah, seperti itulah. Yang ada di dalam rumah itu hanya kegelapan ya, Mbak. Benar. Kegelapan ya, kesesatan. Ya, makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melangkah waktunya azan kita masih terdengar. Seperti itu Mbak Elo ya. Iya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu Mbak Elo ya, peringatan untuk Mas Re. Iya. Tolong hormatin orang tua. Kembali lagi, jangan diinjek-injek orang tua. Sakit hati. Ya, Belo ya. Benar. Oke, sampai segera sini dulu. ditopatkan ini. Oke, sampai sini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.